Bermain game seringkali dikaitkan dengan hal-hal negatif, seperti tindakan kekerasan yang katanya cenderung dilakukan oleh orang bermain game, adiksi atau kecanduan, obesitas, dan beberapa penyakit mata. Tapi ternyata banyak yang tidak tahu kalau banyak juga loh keuntungan dan dampak positif dari bermain game. Namun perlu ditekankan bahwa yang harusnya dilarang itu bukan bermain gamenya, tapi waktu gamingnya yang tidak boleh berlebihan. Kalau waktu gaming dan game yang dimainkan itu ideal, maka akan ada banyak keuntungan yang bisa kita rasakan. Dan itulah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang dampak positif bagi tubuh dari bermain game. Tonton terus videonya sampai habis. Dampak positif yang pertama dari bermain game adalah dapat meningkatkan kemampuan otak. Otak manusia disusun dari jutaan sel saraf yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan sel-sel ini kemudian akan memberikan dua warna pada otak. Ada area putih dan ada area abu-abu. Nah, berdasarkan penelitian, ternyata orang yang bermain game mempunyai materi abu-abu otak yang lebih banyak, di mana fungsi bagian otak abu-abu ini berhubungan dengan kontrol otot seluruh tubuh, persepsi sistem indera, dan mengatur ingatan. Jadi, orang yang secara reguler bermain game punya otak abu-abu yang lebih banyak, sehingga mereka cenderung lebih lihai dalam hal-hal tertentu. Ditemukan juga bahwa ternyata koneksi antara sel-sel saraf menjadi lebih kuat pada orang yang suka ngegame. Intinya secara keseluruhan, bermain game dapat meningkatkan kemampuan otak dalam bidang tertentu. Kemudian keuntungan kedua dari bermain game adalah bisa mempunyai ketelitian yang lebih baik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang kian cepat, industri game juga berkembang dengan sangat pesat. Game yang bermunculan sekarang semakin kompleks dan membutuhkan fokus tinggi untuk memainkannya. Nah, secara tidak langsung, hal ini membuat orang yang suka bermain game melatih penglihatannya saat memainkan game tersebut. Dari hasil latihan terus-menerus yang tidak disadari ini, penelitian membuktikan bahwa mereka yang rutin bermain game lebih peka terhadap perubahan warna di sekitar dan lebih teliti dengan hal-hal kecil yang mungkin dilewatkan oleh orang biasa. Ketua peneliti menjelaskan bahwa pemain game bisa mendapatkan kemampuan yang disebut contrast sensitivity function. Kemampuan ini adalah kemampuan yang terjadi ketika kita menyetir pada malam hari, di mana kita bisa membedakan bagian jalan mana yang bisa dilewati dan bagian jalan mana yang tidak dilewati. Nah, kemampuan sejenis ini atau contrast sensitivity function terlihat lebih menonjol pada orang-orang yang bermain game. Lalu dampak positif yang ketiga adalah bermain game baik untuk kesehatan mental. Tidak jarang setelah melakukan aktivitas wajib seharian, baik itu sekolah ataupun bekerja, tubuh dan mental akan merasa jenuh. Perasaan ini apabila terjadi berkepanjangan akan mengganggu kesehatan mental kita, sehingga kita lebih beresiko terkena gangguan seperti stres dan depresi. Aktivitas gaming ternyata bisa membantu tubuh dalam mengatasi stres dan kejenuhan yang dirasakan. Setelah bermain game akan ada hormon yang dihasilkan otak yang membuat kita merasa senang nih dan mood menjadi lebih baik. Karena efeknya ini, bahkan beberapa game telah dijadikan salah satu pilihan dalam pengobatan masalah gangguan kesehatan jiwa seperti depresi, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Keuntungan bermain game yang keempat adalah meningkatkan kemampuan koordinasi tangan dengan otak. Game berbasis controller seperti PS5 atau Xbox ternyata meningkatkan kejelian dan kecepatan dari refleks tangan-tangan kita nih. Klaim ini jelas masuk akal. Karena dengan bermain game controller, secara tidak langsung kita melatih otot-otot kecil di tangan. Penelitian juga sudah dilakukan, dan yang dilibatkan dalam hal ini adalah para dokter bedah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kelompok dokter bedah yang punya rutinitas main game dalam kesehariannya ternyata punya performa yang lebih baik, di mana mereka membuat 37% lebih sedikit kesalahan dan menyelesaikan operasi sulit lebih cepat dibanding yang tidak bermain game. Tapi tentu saja jangan disalahartikan. Bukan berarti semua dokter bedah yang hebat adalah seorang gamer. Yang ingin kita tegaskan dari penelitian ini adalah ternyata sudah terbukti loh kalau bermain game controller bisa meningkatkan kemampuan koordinasi otot-otot tangan kita.
Keuntungan kelima dari bermain game adalah lebih baik dalam multitasking. Multitasking merupakan kemampuan di mana kita bisa mengerjakan dua atau lebih pekerjaan secara bersamaan dan menyelesaikan keduanya. Misalnya, belajar sambil mendengarkan lagu atau memasak sambil menonton televisi. Nah, pada orang yang rutin bermain game, ditemukan bahwa mereka punya kemampuan multitasking yang lebih baik. Lagi-lagi, hal ini sangat masuk akal, karena game-game populer sekarang menuntut kita untuk aktif multitasking agar bisa menang. Contohnya, ketika bermain Mobile Legends, hero kita dituntut untuk bisa menghancurkan markas musuh sambil membunuh banyak hero lawan. Jadi, kompleksitas sebuah game akan melatih otak untuk aktif terus-menerus, sehingga lama-kelamaan otak kita akan terbiasa dengan multitasking dan kemampuan ini kemudian bisa diterapkan di dunia nyata. Nah, itulah dia 5 dampak positif dan keuntungan yang bisa didapatkan dari bermain game. Tapi sekali lagi, kita tegaskan kalau bukan berarti dengan adanya dampak positif ini kita bisa bermain game secara berlebihan. Waktu terbaiknya tetaplah hanya sekitar 2 jam sehari. Jadi, walaupun game punya banyak dampak positif, tetaplah tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Semua yang berlebihan itu cenderung tidak baik. Segitu aja dulu video kali ini tentang dampak positif bermain game. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.